the United States just managed to pass a high. Amerika Serikat baru saja berhasil meloloskan sebuah resolusi yang sangat kontroversial di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada dasarnya menjadikan Gaza sebagai mandat PBB dan menunjuk Donald Trump sebagai gubernurnya. Resolusi 283 telah banyak dikritik oleh para ahli hak asasi manusia seperti Francesca Albanese dan Craig McIver. Hal yang membingungkan adalah bahwa Rusia dan Tiongkok sama-sama abstain dalam pemungutan suara, sehingga membantu resolusi tersebut lolos. Untuk membantu kita memahami posisi Tiongkok di Asia Barat, hari ini saya ditemani oleh Zhang Sheng, peneliti tamu non-residen di Universitas Koç di Turki, dan penulis video populer di YouTube, di mana ia baru-baru ini menjelaskan pendekatan Tiongkok terhadap Gaza. Sheng, selamat datang. Sheng, welcome. Thank you very much for doing this because Terima kasih banyak sudah bersedia melakukan ini. Mungkin kita bisa mulai dengan video yang Anda unggah beberapa bulan lalu, yang sekarang sudah ditonton lebih dari 500 juta kali. Dalam video itu, Anda mencoba menjelaskan bagaimana Tiongkok mendekati Asia Barat dan isu Palestina, baik dari sisi politik maupun sosial. Bisakah Anda menjelaskan inti dari apa yang Anda sampaikan dalam video tersebut? what you explained in that video already. Yeah. So basically like the main theme Ya, jadi pada dasarnya, tema utama yang saya coba sampaikan adalah bahwa, pertama, Tiongkok dan Gerakan Pembebasan Nasional Palestina memiliki sejarah panjang solidaritas dan persahabatan yang dapat ditelusuri setidaknya sejak tahun 1960-an. Dan jika kita berbicara tentang persahabatan Tiongkok dengan negara-negara Arab secara umum, terutama dengan gerakan pembebasan nasionalis berhaluan kiri, itu bahkan bisa ditelusuri kembali ke tahun 1990-an. Sejak saat itu, Tiongkok telah berupaya mendukung perjuangan pembebasan Palestina, dan hal itu terus berlanjut hingga hari ini. Jadi saya berusaha menjelaskan bagaimana hubungan ini berkembang secara historis dan berbagai tahap yang dilaluinya dari tahun 1990-an hingga 60-an dan 70-an. From 1950s to 60s and 70s. 60s and 70s were the most let's say Pada tahun 60-an dan 70-an, Tiongkok memiliki sikap paling radikal dalam mendukung gerakan pembebasan Palestina dan memegang pandangan paling radikal mengenai konflik Palestina-Israel di antara 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika memasuki tahun 80-an, terutama dipengaruhi oleh peristiwa seperti Perjanjian Oslo, dan bahkan sebelumnya, pembicaraan damai Mesir dengan Israel, sikap Tiongkok menjadi jauh lebih moderat. Hal ini juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan meningkatnya investasi di kawasan tersebut. Jadi pada saat itu, Tiongkok mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Israel. Namun, di saat yang sama, Tiongkok mendapati dirinya berada dalam situasi yang agak kontradiktif dan canggung. Karena secara politik, Tiongkok terus mendukung Palestina hingga hari ini. China in political sense has been supporting Palestine until today. But in the economic sense for the last about 10 years. Namun dalam arti ekonomi, selama sekitar 10 tahun terakhir, investasi Tiongkok di Israel meningkat sangat-sangat cepat. Hingga perang di Gaza, yang akan kita bahas sebentar lagi. Pada tahap itu, pihak Tiongkok pada dasarnya berfokus pada perdagangan ekonomi dan hal-hal semacam itu. Dan juga, pada tahun 2016, saya pribadi akan mengatakan, meskipun tidak semua orang akan setuju, bahwa Tiongkok terjebak dalam perangkap Netanyahu ketika ia datang ke Beijing. Ia mengatakan banyak hal yang menyenangkan, mengundang Tiongkok untuk berinvestasi di pelabuhan Teluk Haifa, dan pihak Tiongkok melakukan. And which the Chinese did. And that turned out to be a very bad deal. Dan itu ternyata menjadi kesepakatan yang sangat buruk, seperti yang akan kita bahas. Jadi, itu untuk fase tersebut. Fase ketiga, yang menurut saya paling menarik bagi kebanyakan orang, adalah apa yang terjadi setelah Perang Gaza, bukan? Jadi, yang terjadi setelah Perang Gaza adalah, tepat setelah perang dimulai, pihak Israel berusaha melakukan hal yang sama, seperti yang mereka lakukan di negara lain. Mereka berusaha menekan pihak Tiongkok secara politik untuk mengutuk Operasi Al-Aqsa, Operasi Banjir Al-Aqsa, yang ditolak oleh pihak Tiongkok. Al-Aqsa flood operation which the Chinese refused. The Chinese used a very
Tiongkok menggunakan nada yang sangat ambivalen dengan mengatakan, kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh pihak manapun. Mereka memang tidak ingin membuat pernyataan yang pro-Israel. Mereka ingin membuat pernyataan yang lebih seimbang dan pro-perdamaian, dengan menekankan bahwa mereka tidak ingin melihat warga sipil terluka. Itulah pada dasarnya sikap utama Tiongkok terhadap isu 7 Oktober. Pihak Israel tidak senang dengan hal itu, karena mereka berpikir Tiongkok seharusnya bersikap seperti Amerika Serikat atau Eropa, mengecam organisasi tersebut secara langsung dan menggunakan narasi yang berpihak pada Israel. Namun pemerintah Tiongkok tetap tidak melakukan hal itu. And the Chinese government continue not to do that, and there were a lot of diplomatic. Dan ada banyak perdebatan serta konflik diplomatik yang terjadi pada periode ini. Dan hal itu juga menyebabkan di dalam Israel sendiri, semakin banyak kelompok kepentingan yang mendesak pemerintah agar pada dasarnya mencabut investasi Tiongkok dari dunia teknologi tinggi. Mereka mengatakan bahwa kita sebaiknya membiarkan saja pihak Tiongkok terus mengelola pelabuhan Teluk Haifa karena mereka tidak mendukung perang kita terhadap Palestina. Jadi hal itu menjadi isu besar. Dan ketika agresi Israel ke Lebanon Selatan terjadi, Haifa menjadi cukup tidak stabil. Hal itu kembali merugikan keamanan investasi Tiongkok di sana. Pihak Tiongkok, volume perdagangan antara Tiongkok dan Israel sebenarnya turun cukup banyak. Itu merupakan penurunan pertama sejak tahun 2013. Your orang Israel itu meninis bitstas makin hanukum Tiongkok. That it's jalan. Yes, they do. And Ya, memang begitu. Ya, dan kamu bisa menemukan itu di media resmi mereka. Mereka mencoba, secara harfiah, aku pikir ketua pelabuhan Ashdod, yang merupakan pelabuhan yang dikelola pemerintah Israel. Pada dasarnya, ketua pelabuhan itu menulis secara terbuka di media Israel, dan juga membuat laporan khusus kepada pemerintah Israel, memberitahu mereka bahwa Tiongkok tidak berada di pihak kita dalam isu 7 Oktober, tetapi juga dalam isu Gaza secara umum. Dan karena alasan itu, mereka menganggap bahwa Tiongkok tidak sejalan dengan keamanan nasional Israel, dan bahwa kita seharusnya seperti membatalkan perjanjian kita dengan Tiongkok. Tiongkok dan Israel telah menandatangani perjanjian ini untuk mengelola pelabuhan Teluk Haifa selama sekitar 25 tahun. Jadi pada dasarnya dia berpendapat bahwa kita harus membongkar hal ini. Gagasan itu menjadi sangat populer di Israel dalam diskusi yang lebih luas. Selain itu, Kedutaan Besar Israel juga telah berusaha melakukan banyak kegiatan di Beijing. Pada dasarnya menggerakkan teman-teman mereka di sana untuk menekan pemerintah Tiongkok agar mengutuk Hamas dan mengambil sikap yang lebih pro-Israel dalam perang Gaza. Jadi, hal-hal itulah, saya kira, yang menjadi asal mula ketegangan diplomatik antara Tiongkok dan Israel selama 2 tahun terakhir. Bagaimana tanggapan terhadap hal itu di Tiongkok, baik di kalangan politik Beijing maupun di ranah media sosial dan media publik Tiongkok yang lebih luas? Ya, dan saya akan mengatakan bahwa kampanye propaganda Israel berakhir dengan sangat buruk. Di sisi pemerintahan, ada sedikit jejak, kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang kita bisa membahas, katakanlah, di tingkat akar rumput, bagaimana warganet Tiongkok bereaksi terhadap hal ini. Jadi, setelah putaran perang Gaza ini dimulai, karena sebagian besar masyarakat Tiongkok memahaminya sebagai kelanjutan dari konflik Arab-Israel yang panjang, dan teragresi Israel terhadap tanah Palestina, Israel ingin mempromosikan gagasan pada 7 Oktober itu at the Hugh Canal. Momen tunggal kata Sungguh yang sepenuhnya damai ini, yang sebelumnya tidak pernah tentaranya, disitu, tanpa diduga, diserang oleh teroris paling jahat dan keji yang pernah dilihat dunia. Ya, tepat sekali. Seolah-olah tidak ada apapun sebelum hari ini, dan hari ini adalah kelahiran alam semesta.
tahu kan? Jadi itulah gagasan yang mereka coba promosikan. Dan yang sangat menarik adalah bahwa Kedutaan Besar Israel di Tiongkok telah menyebarkan informasi yang menyesatkan, kalau pakai istilah Trump, berita palsu, selama periode ini. Karena salah satu sandera yang dibawa Hamas ke Gaza, namanya Noah Argamani, ibunya orang Tiongkok, dan itu agak bukan negara Israel, sama sekali bukan negeri Tiongkok. Anda Israel, Anis Moith. Have nothing to do with China at all. But the Israeli embassy from the first day they launched. Sejak hari pertama, Kedutaan Besar Israel menyebarkan berita palsu ini dengan mengatakan bahwa perempuan ini yang konon lahir di Beijing telah dibawa ke Gaza sebagai sandera, berusaha membangkitkan sentimen nasional masyarakat Tiongkok. Setelah itu, mereka terus mendorong cerita-cerita seperti ini dengan mengatakan, oh dia setengah Tionghoa, ibunya khawatir padanya. Netanyahu disebut-sebut begitu peduli, hingga ia secara pribadi menelepon Kedutaan Besar Tiongkok untuk menanyakan apakah ada yang bisa dilakukan Tiongkok untuk membantu menyelamatkan orang setengah Tionghoa ini dari Gaza, dan sebagainya. Namun pertama-tama, ini adalah berita palsu. Tentu saja dia memang salah satu sandera, itu benar. Tetapi dia tidak lahir di Beijing. That's true, but she's not born in Beijing. She has really nothing to do with China. And second is that Dia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tiongkok. Dan yang kedua, ketika mereka melakukan propaganda ini, akhirnya hal itu menjadi begitu besar, hingga Kementerian Luar Negeri Tiongkok ditanya tentang hal ini beberapa kali. Yang terjadi adalah sebuah media Tiongkok yang bisa dibilang agak pro-barat, mewawancarai ibu dari perempuan itu, yang merupakan warga Tiongkok. Sekarang dia sudah menjadi warga negara Israel. Mereka mengetahui bahwa dia salah satu mahasiswa yang dikirim Tiongkok ke luar negeri untuk belajar. Tetapi tidak membatal perjanjiannya dan universitas di Tiongkok, pergi ke Israel, memacu pria Israel, dan membawa kembali. Teliti duth mai. Was a stacks mami, kan minum breathin em imigthin. Yeah, because she take the scholarship. Ya, karena dia menerima beasiswa dari pihak Tiongkok, aku pikir dari Dewan Beasiswa Tiongkok atau semacamnya. Dan itu terjadi pada tahun 1980-an. Jadi seharusnya dia kembali untuk bekerja dan menyelesaikan perjanjian itu. Tapi dia malah merobek sebagian dari perjanjian itu dan tidak pernah kembali. Dalam wawancara itu dia berkata, kutipannya, dia mengatakan hal ini. Wartawan menanyakannya, oh, orang-orang berpikir, kamu bukan warga negara Tiongkok. Apakah kamu masih punya paspor Tiongkok? Pada dasarnya, wartawan itu mencoba membantunya agar lebih menarik bagi warganet Tiongkok. Dan dia menjawab, kutipannya, tidak. Saya warga negara Israel. Tapi, apakah itu berarti kalian, orang Tiongkok, tidak punya kewajiban untuk membantu saya? Dan itu menjadi potongan propaganda paling buruk yang pernah saya lihat. Disastrous propaganda I have ever seen. So, after that, the Israeli embassy just never told. Jadi setelah itu, Kedutaan Israel berhenti membicarakan hal ini karena mereka merasa hal tersebut merupakan publisitas yang buruk. Mereka mulai memainkan kartu lain. Misalnya, pada Hari Perempuan, konsulat di Shanghai mengadakan acara dengan memainkan isu feminisme, dengan mengatakan, ini adalah Hari Perempuan Internasional, dan ada korban perempuan dalam serangan 7 Oktober, dan mencoba menggunakan sudut pandang itu. Setelah itu, mereka juga menggunakan platform media Tiongkok untuk menerbitkan banyak pernyataan. Tidak hanya mengkritik Palestina atau Iran kemudian, tetapi juga mengkritik pemerintah Tiongkok, dengan mengatakan bahwa mereka sangat kecewa karena pemerintah Tiongkok tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Dan hal lucu yang ingin saya bagikan adalah bahwa ini terjadi di platform milik Tiongkok, bukan? This is a Chinese-owned platform, right? It's not Twitter. It's called Weibo. It's a basic Chinese version of Twitter. Itu bukan Twitter, namanya Weibo. Pada dasarnya versi Tiongkok dari Twitter. Pemerintah Tiongkok tidak pernah menutupnya. Mereka hanya membiarkannya begitu saja. Jadi oke, pemerintah otoriter ini tidak peduli bahwa kamu mempublikasikan pernyataan publik yang mengkritik mereka. Tapi karena warganet Tiongkok sangat marah atas apa yang dilakukan Israel, baik di Tiongkok maupun terkait kejahatan perang di Gaza, mereka membanjiri kolom komentar akun Weibo Kedutaan Besar Israel. Jadi, satu-satunya demokrasi di Timur Tengah ini,
Yang mereka lakukan adalah menutup kolom komentar. Mereka menonaktifkannya dan mengubahnya ke mode di mana hanya komentar yang telah disetujui sebelumnya yang bisa ditampilkan. Ini contoh luar biasa dari demokrasi. This is like an amazing example of democracy. And that in Hydrostatic Rus en namen in Norse Dates over Bismarck Sublet. blogosphere, I suppose. Yeah, exactly. So people get like Ya, sekali. Jadi orang-orang benar-benar terhibur oleh hal ini. Mereka berkata, wow, inilah demokrasi luar biasa yang selalu dibicarakan oleh Barat. Mereka bahkan tidak bisa menoleransi kritik dari warganet Tiongkok terhadap tindakan mereka. No, like, it's pretty clear by now. The freedom of speech. Sekarang sudah cukup jelas. Kebebasan berbicara berarti kebebasan untuk mengatakan apa yang ingin didengar oleh Barat. Dan jika itu sesuatu yang lain, maka hal itu tidak lagi termasuk dalam aturan tersebut. Tidak termasuk. Maksud saya, sesedia apapun itu. Tapi sekarang sudah jelas. Dan hal ini dalam kaitannya dengan Israel, setidaknya di dunia maya, mungkin memiliki efek pendidikan yang cukup besar saya rasa tentang apa itu Israel. Juga, rasa berhak itu bukan. Terlihat begitu jelas dan ibu salah satu teori culik. Bukan? The abductees, right? Yeah, exactly. I think it's quite like Benar sekali. Menurut saya ini cukup menarik karena, seperti yang saya katakan, sejak tahun 1990-an, Tiongkok sebenarnya sudah menjalin semacam hubungan de facto dengan Israel. Meskipun hubungan diplomatik resmi baru dimulai pada tahun 1992. Dan selama katakanlah 30 hingga 40 tahun terakhir, banyak lembaga Israel telah berinvestasi di Tiongkok. Dan di bidang akademik, mereka juga menjalin kerjasama dengan universitas serta lembaga penelitian Tiongkok. Terutama karena Israel cukup maju dalam ilmu pengetahuan alam dan bidang teknologi tinggi. Jadi bisa dibilang, ada masa yang sangat dekat di antara keduanya. there was this very, like, let's say, a very close phase, and a lot of pro-Israeli propaganda also gets into. Dan banyak propaganda pro-Israel juga telah masuk ke Tiongkok sebelum semua ini terjadi. Dulu orang berpikir bahwa Israel pasti merupakan masyarakat yang sangat berpendidikan tinggi, bahwa semua orang banyak membaca. Bahkan ada mitos bahwa setiap orang Israel membaca lebih dari 60 buku per tahun. Itulah stereotip umum tentang warga Israel dalam budaya pop Tiongkok sebelum peristiwa yang terjadi di Gaza pada tahun 2023. Namun dengan apa yang terjadi di Gaza sekarang, generasi muda Tiongkok, bersalingnya tambah nimit, mulai kembali ke tradisi Maois de Mao's Tapul. Go back to the Maoist traditions of 1970s. They started to read what Mereka mulai membaca apa yang diterbitkan pada tahun 1970-an. Ada banyak buku dan dokumenter dari era Mao yang membahas mengapa perjuangan bersenjata di Palestina merupakan sesuatu yang didukung oleh Tiongkok pada masa itu. Jadi, para pemuda di Tiongkok saat ini telah menggali kembali publikasi dari tahun 1960-an dan 1970-an. Dan mereka mulai mempelajari secara sistematis apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi asal-usul persoalan Palestina. Mereka mulai membentuk pemikiran independen mereka sendiri tentang hal ini, yang sangat berbeda dari apa yang diajarkan oleh dunia akademik arus utama selama 30 tahun terakhir. So, would you say that Jadi, apakah Anda akan mengatakan bahwa hari ini, setelah 2 tahun genosida di Gaza dan penyiaran publik yang sangat terbuka tentang semua ini, bersama dengan wacana yang berkembang di sekitarnya, termasuk tentu saja Francesca Albanese dan semua pembela hak asasi manusia yang sedang didemonisasi oleh pihak Israel, tetapi juga oleh Amerika dan Eropa, apakah hal ini sekarang di Tiongkok memperkuat kesan bahwa apa yang kita saksikan hanyalah sebuah proyek kolonial terang-terangan oleh Barat untuk menduduki sebidang tanah milik masyarakat pribumi? Dan apakah hal itu mengingatkan Tiongkok atau warga Tiongkok pada abad penghinaan mereka sendiri tentang bagaimana mereka diperlakukan? Karena tampaknya sebelumnya, hal itu bukanlah persepsi yang umum, tetapi apakah sekarang hal itu mulai berubah? that was not the perception, but is that now changing? Yeah, definitely. I think absolutely. Like I would say that. Ya tentu saja, saya benar-benar berpikir begitu. The Chinese young. Saya akan mengatakan bahwa warga Tiongkok muda saat ini, terutama mereka yang aktif di dunia maya, para netizen muda,
mungkin merupakan generasi dengan pandangan paling tidak menguntungkan, atau bisa dibilang paling negatif, terhadap Israel sejak tahun 1970-an. Dan itu merupakan perubahan yang cukup besar, karena tahun 1970-an terasa sangat jauh. Itu adalah era Mao di Tiongkok. Setelah 40 tahun dengan info, berbagai narasi berbeda isu Israel Palestina Tiongkok. Kini orang-orang kembali pada pandangan yang diyakini 40 tahun lalu. Generasi muda Tiongkok akan pandangan negatif terhadap Israel. I would say the most negative perception of Israel and also the narrative like Di Tiongkok, sangat umum bagi orang-orang untuk membandingkan Israel dengan rezim fasis Jepang selama Perang Dunia II, dan juga dengan Jerman, sesuatu yang akan sangat mengganggu orang Israel dan seluruh dunia barat. Namun di Tiongkok, kami memiliki bentuk kepatutan politik yang berbeda, jadi hal ini bukanlah tabu yang tak boleh disentuh. Di internet Tiongkok, Anda akan sering menemukan orang membuat perbandingan seperti itu. Apa yang dilakukan Jepang fasis selama Perang Dunia II, terutama pembantaian Nanjing, dibandingkan dengan apa yang dilakukan Israel di Gaza saat ini. Dan terkadang mereka bahkan akan berkata, lihatlah, bandingkan apa yang dilakukan Nazi Jerman dalam hal genosida dengan apa yang dilakukan Israel di Gaza saat ini. Jenis perbandingan seperti itu kadang-kadang juga bisa dikatakan bergema di dalam pemerintahan. Pes and ausweising. within the government by like sometimes very high officials. Everything that you're telling me now actually Semua yang kamu katakan sekarang justru membuat keputusan Beijing untuk abstain dari resolusi itu, yang aku sebutkan di awal, menjadi semakin mengejutkan. Maksudku, semua ini seharusnya menunjukkan bahwa Tiongkok sebenarnya akan, kamu tahu, mengambil sikap mendukung Palestina, bukan hanya untuk Palestina, tetapi juga untuk menarik simpati rakyatnya sendiri, karena Tiongkok memang peduli. Ya, Tiongkok secara politik resmi memang peduli terhadap sentimen publik. Bagaimana kamu menjelaskan keputusan mereka untuk abstain dari pemungutan suara itu? Dan bagaimana hal itu dipandang Tiongkok saat ini? How is that currently being viewed inside China? I think that's definitely a very controversial. Saya rasa itu jelas merupakan pemungutan suara yang sangat kontroversial. Bahkan di dalam Tiongkok sendiri, ada banyak suara yang menyatakan kebingungan atau kritik. Misalnya, saya pribadi sebenarnya bukan penggemar keputusan untuk abstain itu. Tapi katakanlah, jika kita ingin menjelaskan mengapa mereka melakukannya, mereka memilih untuk tidak memberikan suara mendukung karena alasan yang jelas. Sebenarnya, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa masalah terbesar yang mereka lihat dalam resolusi itu adalah tidak disebutkannya bahwa wilayah Palestina harus diperintah oleh rakyat Palestina. Ya, tepat sekali. Itulah posisi dasar yang dipegang Tiongkok, setidaknya dalam bahasa politik. Dan juga, Tiongkok masih berada dalam proses meyakini solusi dua negara, yang merupakan poin kontroversial dan mungkin semakin sulit diwujudkan. Namun, sikap resmi mereka tetap mendukung solusi dua negara, dan Tiongkok sangat kecewa karena solusi dua negara ini tidak dicantumkan dalam resolusi tersebut. Jadi, bisa dilihat bahwa mereka jelas tidak senang dengan hal itu, dan mereka telah menyatakannya dengan sangat jelas. Tetapi mengapa mereka tetap membiarkannya lolos? Saya pikir alasannya adalah, jika kita melihat kebiasaan diplomasi Tiongkok, kita akan menemukan bahwa pendekatannya sangat, saya tidak ingin menggunakan kata konservatif, karena itu memiliki konotasi politik, tetapi sangat berhati-hati, terkadang terlalu berhati-hati, dan cenderung terlalu seimbang. Dan mereka biasanya hanya menggunakan hak veto ketika ingin mengirimkan pesan, seperti, saya memveto ini karena saya sangat menentang hal semacam ini. Artinya, bahkan jika pihak lain tetap melanjutkannya, mereka akan berusaha menggagalkan rencana tersebut. Itulah makna veto dalam pola pikir diplomatik Tiongkok. Misalnya, Tiongkok telah memveto banyak sanksi terhadap negara-negara tertentu, seperti DPRK, Korea Utara. Pada dasarnya, itu berarti, baiklah, saya memveto ini di PBB, dan saya tahu negara-negara Barat tetap akan melanjutkan dan menjatuhkan sanksi terhadap DPRK atau Iran, seperti yang kalian coba lakukan. Tapi dengan memveto,
saya menyatakan bahwa saya tidak peduli dengan sanksi kalian. Saya justru akan secara aktif berhubungan atau memberikan bantuan kepada negara tersebut. Jadi baiklah, dalam pengertian ini, hak veto bagi Tiongkok berarti saya akan secara aktif melawan apa yang sedang terjadi. Jadi abstain mereka di sini berarti mereka tidak mendukungnya. Mereka tidak ingin hal itu terjadi. Tetapi mereka juga tidak mau sampai sejauh melawannya, yang sebenarnya akan berarti memicu pertikaian dengan Israel. Ya, saya akan mengatakan itulah alasannya. Karena Tiongkok menganggap hak veto terlalu serius, sementara Amerika Serikat memperlakukannya terlalu santai. Bagi Tiongkok, mereka merasa pemerintah tidak memiliki tekad untuk mengatakan terkait rekonstruksi Gaza bahwa mereka akan secara aktif melakukan sesuatu yang dapat mengubah seluruh situasi. Dan sejujurnya, Tiongkok mungkin merasa mereka tidak mampu melakukan itu saat ini karena jaraknya sangat jauh dan mereka tidak memiliki banyak aset, baik secara ekonomi maupun lainnya di kawasan tersebut. Jadi saya pikir yang mereka pikirkan adalah akan terlihat buruk jika mereka memveto, lalu Trump tetap melakukan apa yang dia inginkan, dan Tiongkok tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan situasi. Itu akan merusak kredibilitas diplomatik Tiongkok. Jadi saya pikir itulah alasan mereka memilih abstain. Itu penjelasan yang sangat menarik dan juga pengamatan yang bagus. Amerika Serikat memperlakukan hak veto di PBB seperti, jika saya tidak mendukung sesuatu 100%, saya akan memveto. Sedangkan Tiongkok memperlakukannya seperti, jika saya tidak menentangnya 100%, saya tidak akan memveto. Namun hal ini sekarang menciptakan presiden yang sangat penting, yang sekali lagi membuat saya heran mengapa Tiongkok tidak memveto. Karena Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah satu-satunya badan politik yang kita miliki, yang dapat membuat keputusan dan resolusi yang mengikat bagi seluruh badan PBB. Maksud saya resolusi ini sekarang, dalam segala hal praktis, akan menjadi bagian dari hukum internasional, sesuatu yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dan ini bukan hanya, seperti yang pernah dikatakan oleh seorang diplomat Duta Besar AS dan resolusi Dewan Keamanan, sebuah rekomendasi. Tidak mengikat. Ini sekarang memiliki kekuatan seluruh PBB. Itulah sebabnya hal ini begitu mengejutkan. Namun tetap saja, Tiongkok bersedia membiarkan Ya, saya akan mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat disayangkan. Dan saya tidak mengerti mengapa mereka tidak memandangnya seserius kita. Saya tidak berusaha membenarkan penilaian mereka. Saya hanya mengatakan bahwa jika kita ingin memahami mengapa pemerintah mengambil langkah seperti itu, salah satu kemungkinannya adalah mereka merasa hukum PBB tidak lagi begitu penting, terutama dalam kasus Palestina. Karena dalam 2 tahun terakhir, telah ada banyak upaya di bidang hukum internasional untuk mencoba menghentikan Israel melakukan genosida. Bahkan, Tiongkok hadir di ICJ mendukung kasus Afrika Selatan melawan Israel. Dan Tiongkok juga berbicara di ICJ mendukung perjuangan bersenjata di Palestina, serta meminta Israel menghentikan apa yang mereka lakukan, menghentikan kejahatan perang segera, baik di Dewan Keamanan, di ICJ, maupun di Majelis Umum, di semua forum tersebut. Tapi itu tidak mengubah apapun. Saya pikir mungkin itulah alasan mengapa pihak Tiongkok merasa bahwa hukum PBB tidak terlalu berpengaruh, terutama dalam membatasi apa yang bisa dilakukan oleh pihak Israel. Jadi mereka tidak terlalu menganggapnya serius. Mungkin itu satu-satunya cara untuk memahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Mereka merasa, baiklah, bahkan jika kami memveto, Israel tetap akan melakukannya. Dan jika ada yang ingin menghentikan Israel, itu harus dilakukan oleh kekuatan perlawanan di kawasan sendiri. Hukum internasional tampak sangat tidak berdaya dalam situasi ini. Jadi mungkin karena alasan itu, mereka tidak menyadari atau gagal menyadari pentingnya memveto resolusi yang pada dasarnya bersifat imperialis semacam ini. Ini mengkhawatirkan.
Saya tidak keberatan mempercayai interpretasimu, tetapi jika itu benar, maka artinya kepercayaan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah lembaga, meskipun faktanya lembaga itu memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kekuasaan, sedang melemah. Aturan dan hukum internasional di sekitarnya kehilangan kekuatan karena Tiongkok selalu menegaskan bahwa hukum internasional adalah bintang penuntun, bahwa hukum itu harus dipatuhi, dan bahwa piagam PBB adalah dasar dari segalanya. Dan kamu tahu, dalam pemahaman itu, seseorang harus sangat berhati-hati dengan resolusi semacam itu. Tetapi jika kamu benar, maka pragmatisme di Beijing sekarang mungkin akan berkata ya mengapa harus berseteru dengan Israel dan Amerika Serikat atas sesuatu yang, bahkan jika kita memveto, tidak akan mengubah apapun juga. Israel tetap akan bertindak semaunya. Jadi biarkan saja. Dasem 9 stuik the perkasbut dewan perbrang. Give them that and let them fail with their board of peace. Yeah, I think that's probably like the second. Ya, saya rasa itu mungkin seperti penilaian kedua yang kamu sebutkan. Saya pikir itulah yang mereka pikirkan, karena mereka merasa bahwa bahkan jika kita memveto, kita tidak punya kekuatan untuk menggagalkan rencana itu. Benar. Dan dengan memveto, mereka hanya akan membiarkan orang Amerika dan Israel melakukan apapun yang mereka mau di Gaza, yang justru akan merusak apa yang disebut kredibilitas strategis Tiongkok. Maksud saya tidak mengatakan saya setuju dengan penilaian itu, tapi mungkin memang begitu cara mereka memandangnya. Dan mereka berpikir bahwa mungkin satu-satunya hal yang bisa menghentikan Israel bukanlah hukum internasional, melainkan perlawanan dari dalam kawasan. Perlawanan yang akan menyulitkan Israel dan Amerika pada saat yang sama, dan mungkin mendorong mereka untuk mengubah apa yang ingin mereka lakukan. Okay, that does make sense. But Oke, itu memang masuk akal. Tapi secara keseluruhan, menurutmu kemana arah kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Asia Barat sekarang? Maksudku, Palestina bukan satu-satunya negara di Asia Barat yang menderita akibat pengeboman tanpa henti selama puluhan tahun. Seluruh kawasan Asia Barat, segala sesuatu di sekitar Israel pada dasarnya hancur lebur, termasuk Suriah dan Lebanon. Dan juga, kamu tahu para korban sebelumnya seperti Libya dan Irak. Itu seperti neraka di sana. Dan tentu saja, Barat menggambarkan semua ini seolah-olah, oh, orang Arab pribumi memang tidak mampu mengatur diri mereka sendiri. Ini masalah internal. Sekarang kita paham bahwa ini adalah kebijakan yang disengaja untuk melemahkan semua pihak, agar Israel bisa bertindak sesukanya. Menurutmu, bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok akan mendekati seluruh kawasan ini ke depannya? Chinese foreign policy is going to approach this entire region from now on? Yeah, I think what the Chinese foreign policy. Saya pikir, kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Asia Barat selama ini berhadapan dengan sebuah kontradiksi. Secara politik, Tiongkok jelas lebih dekat dengan Iran, dan Tiongkok membutuhkan Iran karena, dari segi strategi, diperlukan kekuatan regional yang kuat dan anti-AS untuk mengalihkan perhatian Amerika Serikat agar tidak mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menghadapi Tiongkok di Asia Timur. Itulah gagasan yang selama ini dipegang Tiongkok, dan saya rasa pandangan itu masih menjadi arus utama. Namun secara ekonomi, karena kesulitan berdagang dengan Iran dan sebagainya, Tiongkok justru cukup terjalin erat. Mungkin tidak bergantung, tetapi sangat terhubung dengan sekutu-sekutu Amerika di kawasan tersebut, terutama negara-negara Teluk, dan kadang juga dengan Israel. Orang Tiongkok melihat hal ini selama 2 tahun terakhir. Sebelum Perang Gaza, dan juga sebelum Perang Israel-Iran, mereka berpikir situasinya setidaknya bisa berlanjut untuk sementara waktu. Mereka ingin mempertahankan gagasan sebagai yang disebut mitra bagi semua pihak di kawasan. Mereka tidak ingin terlibat dalam perang regional atau memihak. Mereka ingin tetap netral. Pada dasarnya, pemerintah Tiongkok berusaha meniru apa yang telah dilakukan Rusia, karena Rusia menampilkan China sebagai teman bagi setiap negara besar di kawasan tersebut. Namun, dengan apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, saya pikir Pak Detu bisa tujuan lain. Seperti yang saya katakan, bahkan investasi Tiongkok di Israel
Tiongkok pun tidak bisa bertahan menghadapi konflik geopolitik semacam ini, bukan? Anda mungkin berpikir bisa berinvestasi di Israel sambil tetap menjaga hubungan dekat dengan Iran. Tetapi bahkan orang Israel sendiri tidak akan membiarkan hal itu berlanjut. Dan saya pikir situasi ini tidak akan bertahan lama. Dalam putaran terakhir konflik Iran-Israel, Tiongkok sangat kecewa. Iran menderita jauh lebih parah dari yang diperkirakan banyak orang. Hal itu membuat posisi Iran menjadi lebih lemah di kawasan. Jadi saya membayang Tiongkok akan meningkatkan keterlibatannya dengan Iran untuk memastikan negara itu tidak tertinggal. Karena dari perspektif Tiongkok, jatuhnya rezim Assad bukanlah kabar baik bagi Tiongkok. Hal itu mengejutkan bagi mereka. Dan Suriah, bahkan hingga hari ini, memiliki hubungan diplomatik yang sangat aneh dengan Tiongkok. Seperti halnya pemerintahan Gilani, yang juga memiliki hubungan yang sangat-sangat aneh dengan Tiongkok. Dan bentuk diplomasi yang normal belum sepenuhnya pulih. Jadi, saya pikir Tiongkok melihat hal ini sebagai kejutan besar, tetapi juga sebagai semacam pelajaran sejarah yang perlu dipetik. Sangat penting bagi Tiongkok untuk memastikan bahwa Iran tidak runtuh atau mengalami kerusakan parah. Jadi saya pikir strategi Tiongkok terhadap Asia Barat dalam konteks ini lebih berfokus pada mendukung pemulihan Iran dan sekutunya di kawasan tersebut. Apakah kamu punya firasat tentang bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok sekarang memandang, kamu tahu, istilah terorisme? Karena, maksudku Al-Jolani, Suriah dan Hamas, Al-Jolani dan Hamas adalah contoh sempurna dari teroris baik dan teroris jahat, bukan? Teroris yang kita sukai, kita beri kekuasaan, rapikan sedikit janggutnya, dan tampilkan di TV. Dan teroris yang kita benci, kita tidak hanya membunuh mereka, kita juga membunuh semua warga sipil yang menjadi bagian dari struktur pendukung mereka, bukan? Maksudku, singkirkan saja mereka. Jadi di satu sisi, seluruh urusan terorisme ini adalah sandiwara, benar-benar sandiwara. Maksud saya, pada tingkat yang sama seperti sekarang, narkoterorisme adalah sandiwara yang digunakan sebagai dalih untuk menginvasi Venezuela dan sebagainya. Namun di sisi lain, Tiongkok juga secara historis memiliki masalah dengan apa yang mereka anggap sebagai terorisme, terutama di daerah seperti Xinjiang. Dan pemberantasan terorisme tentu saja merupakan salah satu alasan berdirinya Organisasi Kerjasama Shanghai untuk memerangi jaringan kelompok kekerasan lintas negara di Asia Timur, Utara, dan Timur Laut. Bagaimana Anda melihat pendekatan Tiongkok terhadap isu terorisme ke depannya? Saya pikir ini sangat menarik bagi Tiongkok, karena Republik Rakyat Tiongkok lahir dari perang gerilya. Perang gerilya itu dilakukan melawan pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek, tetapi juga melawan invasi Jepang. Jadi persepsi Tiongkok terhadap kata terorisme sangat berbeda menurut saya dari Barat, atau setidaknya dari Amerika Serikat dan Eropa. Pertama, Tiongkok telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa perjuangan bersenjata melawan pendudukan biasanya tidak dianggap sebagai terorisme dalam diplomasi Tiongkok. Dan hal ini tercantum dalam dokumen resmi. Sebagai contoh, saya menyebutkan perwakilan Tiongkok. Saya kira dia adalah Direktur Departemen Perjanjian dan Hukum. Ia menyampaikan pidato ini di ICJ, mengutip hukum internasional dan menekankan satu poin utama. Rakyat di wilayah pendudukan memiliki hak untuk menggunakan perjuangan bersenjata melawan para penjajah mereka. Itu merupakan bagian penting dari pandangan Tiongkok tentang perjuangan bersenjata, dan hal itu berlanjut sejak era Mao hingga sekarang, tidak pernah berubah. Bahkan, ketika hubungan Tiongkok dengan Israel berada pada titik terdekat, posisi itu tidak berubah. Tiongkok selalu memaniakat Palestina memiliki hak untuk melakukan misdicata. Dan, seperti yang kita, Tiongkok telah memiliki hubungan etnis dengan PLO, Fraidah dengan Fatah. Namun bahkan dalam hal katakanlah, beberapa organisasi keagamaan atau Palestina seperti Hamas atau Jihad Islam,
Tiongkok masih secara resmi memiliki kebijakan untuk tidak melabeli mereka sebagai organisasi teroris. Sejak tahun 2003, ketika media resmi Tiongkok mewawancarai Sheikh Yassin, mantan pemimpin Hamas, mereka menggambarkannya sebagai organisasi bersenjata atau organisasi perlawanan. Dan pada tahun 2016, di bawah pemerintahan saat ini, di bawah pemerintahan Xi Jinping, kantor berita Xinhua, media resmi Tiongkok, menerbitkan pedoman yang memberitahu masyarakat cara menggunakan bahasa formal dalam laporan berita. Ada satu klausul khusus yang menyatakan agar tidak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris atau ekstremis. Jadi, itu tidak berarti bahwa Tiongkok menyukai Hamas, tetapi berarti bahwa setidaknya Tiongkok tidak ingin melabeli jenis organisasi seperti itu sebagai organisasi teroris. Sementara itu, hal yang paling sensitif bagi Tiongkok adalah ekstremisme agama. Jadi, saya pikir dalam kasus Hamas, lebih kepada bahwa Tiongkok merasa, meskipun mereka tidak menyukai ideologinya, mereka memiliki simpati terhadap fakta bahwa ini adalah orang-orang yang hidup di bawah pendudukan. Namun, dengan Julani, saya pikir itu kasus yang sangat berbeda. Tiongkok sudah lama bersikap skeptis dan kritis terhadap pemerintahan Julani, terutama karena hubungannya dengan Gerakan Islam Turkestan Timur, yang terdaftar sebagai organisasi teroris tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, yang telah coba dilakukan oleh pihak Tiongkok selama sekitar 1 dekade terakhir adalah bernegosiasi dengan Julani, dengan mengatakan, kami mungkin bisa mengakui pemerintahanmu dan bekerja sama denganmu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak bekerja sama dengan para teroris Gerakan Islam Turkestan Timur. Gagasan yang paling diinginkan adalah memulangkan orang-orang itu ke Tiongkok. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, setidaknya buatlah pernyataan yang jelas bahwa kamu tidak akan mengizinkan organisasi-organisasi tersebut menggunakan Suriah sebagai basis untuk melawan Tiongkok. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak Tiongkok dengan Taliban setelah mereka berkuasa di Afghanistan. Tiongkok menyadari bahwa Taliban di Afghanistan memiliki hubungan dekat dengan Taliban di Pakistan, yang sering mengebom investasi Tiongkok di sana, dan memiliki beberapa keterkaitan dengan Gerakan Islam Turkestan Timur. Jadi, yang akhirnya dilakukan Tiongkok dengan Taliban adalah mengatakan, meskipun kami tidak mendesak kalian untuk mengembalikan tokoh-tokoh itu ke Tiongkok, cukup jangan biarkan mereka melakukan aktivitas apapun yang menentang Tiongkok di wilayah kalian. Sebagai imbalannya, Tiongkok pada dasarnya memberikan bantuan ekonomi dan meningkatkan perdagangan dengan Afghanistan, bahkan setelah Taliban berkuasa. Ya, saya pikir ini adalah pendekatan yang sangat praktis. Orang Tiongkok, sekali lagi, bukanlah konservatif dalam arti sebenarnya, melainkan lebih berorientasi ke dalam urusan internasional. Selama suatu organisasi tidak secara eksplisit melancarkan serangan terhadap wilayah Tiongkok sendiri atau warga Tiongkok di luar negeri, Tiongkok cenderung cukup fleksibel terhadap hal itu dan menahan diri untuk tidak membuat penilaian moral terhadap organisasi dan kompleksitas semacam ini. That does make sense because Ya, itu masuk akal, karena pada akhirnya maksud saya, pihak lain juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi ini. Jadi seperti, mengapa mengharapkan Tiongkok menjadi pengecualian dan tidak bekerja sama dengan siapapun? Mungkin salah satu hal yang bukan membuat saya marah, tapi benar-benar membuat saya geleng-geleng kepala, adalah ketika sekitar 2 bulan setelah 7 Oktober, saya pikir itu Desember 2023, kita sudah memahami bahwa apa yang terjadi adalah, kamu tahu, hukuman kolektif di Gaza yang mungkin setara dengan genosida. Maksud saya, tuduhan genosida sudah muncul, dan saat itulah pemerintah Afrika Selatan benar-benar memulai kasus genosidanya di ICJ. Dan pada saat yang sama, Amerika Serikat dengan tanda tangan bersama Israel menandatangani sebuah rancangan di PBB.
Itu bukan sebuah resolusi. The bill, like in the UN, it wasn't a resolution. It was a declaration that they are. Itu adalah pernyataan bahwa mereka dengan tegas menentang genosida di Xinjiang. Saya benar-benar tidak percaya bahwa ini adalah momen yang mereka pilih untuk melakukannya. Bagaimana penggunaan dan penyalahgunaan konsep-konsep yang sangat mendasar dan penting dalam hukum internasional. Sekali lagi, hukum internasional kini dipersepsikan di Tiongkok. Maksud saya, jelas sebagian besar orang membencinya. Demi setting Ives will lose scoring, buat publik mulai memikirkan kembali mengenam mermotifon barat menggunakan konsep-konsep tersebut. How the West is using concepts. Yeah, I think this what happens in Ya, saya pikir apa yang telah terjadi sepanjang genosida di Gaza hingga hari ini merupakan pelajaran politik yang sangat penting bagi masyarakat Tiongkok untuk memahami standar ganda Barat. Terutama, seperti yang Anda katakan, Barat telah menghabiskan bertahun-tahun menyebarkan berbagai jenis propaganda tentang kebijakan Xinjiang, berusaha melabelinya sebagai genosida, sementara genosida yang sebenarnya terjadi di Gaza. It's a samskrasi that ophan nobuds genosida. Serema tarif tu no membertat Tiongkok, dat stembachi. Oh, asuas iutinias kukan. and you see like, oh, like, is this the really like what you are doing? And like Israel also does that. Dan kamu tahu, Israel juga melakukan hal itu. Menurut saya, sejak tahun 2019, jika kamu melihat media arus utama Israel, mereka banyak memberitakan tentang isu Xinjiang. Rasanya seperti tiba-tiba mereka peduli pada hak-hak keagamaan Muslim, mereka peduli pada tuduhan genosida, dan sebagainya. Tapi ketika Gaza sedang terjadi, mereka sama sekali tidak membicarakan hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir, ini adalah momen yang sangat Tiongkok untuk dapat standar dalam APG of how second. China to realize the double standardness of what they're doing, and then the Chinese for the Dan kemudian Tiongkok, ya, pemerintah Tiongkok. Saya pikir penting untuk menunjukkan bahwa pada awalnya, pemerintah Tiongkok agak didorong oleh pola pikir yang terlalu berhati-hati, menjaga keseimbangan dengan segala cara. Mereka tidak menyebut kejahatan perang di Gaza sebagai genosida. Namun, hal itu sebenarnya berubah tahun ini, pada Agustus 2025. Ada sebuah laporan berjudul Laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh Amerika Serikat dan Petua 2024 SMATS. Ini adalah dokumen resmi yang dirilis IKIMO, Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok. of the information office of the Chinese State Council. In that report, you can find it online. Dalam laporan itu, yang bisa kamu temukan secara daring, secara harfiah disebutkan bahwa Amerika Serikat adalah kaki tangan dalam genosida di Gaza. Saya pikir itu adalah pertama kalinya sebuah dokumen resmi Tiongkok benar-benar menyebut apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida, dan itu cukup penting. Selain itu, beberapa pejabat di Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam pembicaraan mereka yang lebih tertutup sudah menggunakan istilah genosida, bahkan sebelum dokumen ini diterbitkan. Misalnya, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Jepang, kamu mungkin tahu dia cukup kontroversial, mengeluarkan pernyataan tentang hal itu beberapa hari yang lalu. Yeah, he made a statement a couple of days ago, yeah. Yeah, about what is like about that. But the funny thing is that he was controversial about Israel. Like, Tapi yang lucu adalah, dia sudah kontroversial soal Israel bahkan sebelum itu. Di Twitternya, dia memposting banyak foto yang membandingkan kejahatan perang Israel di Gaza dengan pembantaian Nanjing. Dia menggambarkan tindakan Israel sebagai genosida. Dan yang paling menarik adalah, dia bahkan membuat sebuah postingan pada bulan Juni tahun ini yang membandingkan Israel dengan Jerman Nazi. Dalam postingan itu, saya akan mengutipnya, dia mengatakan bahwa satu-satunya perbedaan antara Israel dan Jerman adalah bahwa Jerman menganggap Amerika Serikat sebagai musuh, sedangkan Israel menganggap Amerika Serikat sebagai mesin ATM-nya. Wah, luar biasa. Oh, wow. Dia menempatkan bendera Israel dan bendera Jerman Nazi berdampingan dan menulis itu sebagai keterangan di bawahnya. Lalu dia mempostingnya di akun Twitter resminya. Unggahan itu benar-benar membuat Amerika marah. Jadi dia memang sudah cukup kontroversial. Saya pernah membicarakan hal ini sebelumnya, seperti soal isu Tiongkok-Jepang, bukan?
Tapi saya pikir apa yang dia lakukan menunjukkan bahwa di dalam pemerintahan Tiongkok ada cukup banyak pejabat tinggi yang percaya bahwa ukuran Israel di Gaza adalah genosida. The view that what the Israelis are doing in Gaza is a genocide. You know, Kau tahu, Rachava Ibicho with Thing, and I retinais or accuse me to say, Utwa race me Tiongkok, Wusu Kremes, the meta consul Pinu. the full consul. Yeah. Yeah, he's fair. And also I think Saya sa Jufrey ta'an adalah konsul jenderal. Di hekakanlah berpangkat tuwi phrase. Di po permission diplomat yang sangat tinggi. is a very high level of diplomat. And you cannot post this kind of stuff without. Dan kamu tidak bisa memposting hal seperti ini tanpa dukungan langsung atau tanpa cukup yakin bahwa itu akan bertahan dan tidak membahayakan dirimu. Karena kalau tidak, para diplomat tidak akan melakukannya. Mereka bergantung pada kementerian mereka, bukan? Jadi, dalam arti tertentu, unggahan ini memiliki, jika bukan persetujuan penuh, setidaknya izin diam-diam dari Kementerian Luar Negeri. Of the Ministry of Foreign Affairs. Yeah, I would assume so. I think Ya, saya rasa begitu. Saya pikir setidaknya akan ada semacam persetujuan dari pihak lain di pemerintahan, atau ada sekelompok besar orang di sana yang memiliki pandangan serupa. Kalau tidak, dia tidak akan memposting hal seperti itu. Dan setelah dia mempostingnya, tidak ada yang terjadi. Tidak seperti Menteri Luar Negeri marah atau semacamnya. Jadi, saya rasa itu jelas menunjukkan bahwa ada cukup banyak simpatisan terhadap Palestina di dalam pemerintahan Tiongkok. Dan saya pikir hal itu berkaitan dengan laporan-laporan sebelumnya tentang hak asasi manusia. Meskipun Dewan Negara secara langsung menggunakan istilah genosida Gaza. directly using the term Gaza genocide. This leads me to my last question, but Ini membawa saya ke pertanyaan terakhir saya. Kamu tahu, genosida di Gaza banyak mengajarkan saya tentang Zionisme dan perbedaan antara Zionisme, Yudaisme, negara Israel, dan sebagainya. Apakah hal yang sama juga berlaku untuk Tiongkok? Karena, menurut pandangan saya, kamu tidak bisa benar-benar memahami apa yang terjadi tanpa memahami apa itu Zionisme, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana Zionisme Kristen mendukung keseluruhan proyek tersebut. Tekahan itu sesuai berarti bevi wahana di Tiongkok? Atau Eva amazing new step merjurah bro? That's still a more opaque affair. It is the discourse, I think. Itu adalah bagian dari wacana, menurut saya. Maksud saya, di dalam pemerintahan, ada kesenjangan generasi yang besar. Orang-orang yang lebih tua adalah mereka yang berkuasa, bukan? Jadi mereka lebih berfokus pada solusi dua negara, dan percaya bahwa solusi dua negara dapat membawa perdamaian yang langgeng. Everlasting peace. Ya, perjanjian Oslo pada tahun 1990-an. Cara berpikir tahun 1990-an, ya. Yeah, like those type of mindset and think that. Ya, pola pikir seperti itu. Dan saya pikir mereka banyak dipengaruhi oleh Fatah. Jadi mereka berpikir bahwa jika Fatah mengatakan solusi dua negara itu baik, maka mengapa kita harus menghakimi mereka? Biarkan saja hal-hal seperti itu. Tapi saya pikir, di kalangan generasi muda, ada diskusi yang lebih serius, bahkan menantang hakikat Zionisme itu sendiri. Dan itu merupakan perkembangan yang sangat menarik. Karena jika kita melihat sejarah, sejak tahun 1920-an, Tiongkok iwi tentang Zionisme. 1920s, China has already known about Zionism. Like Sun Yat-sen, for example, he met with Seperti Sun Yat-sen misalnya, ia bertemu dengan para pemimpin Zionis di Shanghai, dan ia menyatakan pandangan simpatik terhadap Zionisme, karena ia merasa bahwa itu adalah gagasan nasionalis yang dianut oleh sekelompok kecil orang tertindas di Eropa. Jadi pasti itu sesuatu yang baik. Itulah gagasannya, dan pemikiran seperti itu, menurut saya, berlanjut kemudian. Selain itu, Tiongkok memiliki sejarah yang sangat panjang dan menarik dengan diaspora Yahudi. Selama Holocaust Nazi, banyak orang Yahudi pergi ke Shanghai dan mencari perlindungan di sana. Mereka memiliki surat kabar dan jaringan komunitas sendiri, dan banyak dari mereka kemudian kembali ke Israel setelah negara itu berdiri. Organisasi Zionis aktif di sana, membangun banyak hubungan dengan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan nasionalis Tiongkok pada masa itu. in the nationalist government of China in that era, and even with like there's also like a lot of like Jewish. Dan bahkan, seperti ada juga banyak kawan Yahudi di Partai Komunis Tiongkok. Beberapa di antaranya menduduki posisi yang sangat tinggi.
Saya pikir dalam konferensi konsultatif politik tahun 1998, sebagian besar komunis asing, atau katakanlah anggota PKT yang merupakan warga negara asing, berasal dari keturunan Yahudi. Jadi ada hubungan yang sangat panjang di sana. Dan karena alasan itu, saya tidak pernah percaya pada gagasan bahwa Tiongkok bersikap antisemit atau semacamnya. Itu tidak benar. Melalui interaksi tersebut, orang Tiongkok sebenarnya mengembangkan pemahaman yang baik tentang apa itu Zionisme. Secara historis, mereka tidak melihatnya sebagai masalah sampai tahun 1960-an, ketika negara Israel mulai menyerang pihak lain. Hal itu membuat Mao mulai merasa bahwa, oh, ini sebenarnya hal yang sangat buruk. Jadi mereka mulai secara eksplisit menyatakan bahwa sikap resmi Tiongkok adalah menentang Zionisme. Itulah literatur dari tahun 70-an yang saya bicarakan. Sikap itu kemudian memudar setelah reformasi Deng. Dan karena Tiongkok mendukung solusi dua negara, mereka berhenti mempertanyakan legitimasi Zionisme. Namun sekarang, dengan apa yang terjadi di Gaza, generasi muda mulai menggali kembali tulisan-tulisan dari tahun 70-an. Mereka mulai bertanya apakah Zionisme pada hakikatnya merupakan gagasan imperialistis. Mereka mulai mengajukan pertanyaan semacam itu. Bahkan di dunia akademik, saya rasa tahun lalu buku Ilan Pap diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dan diterbitkan di Beijing. Dan itu menjadi peristiwa besar. Dia sendiri pergi ke Beijing untuk mempromosikan hal semacam itu. Dia mengadakan beberapa acara bersama kedutaan Palestina di Tiongkok. Generasi yang lebih tua dari kalangan akademisi Tiongkok masih agak takut terhadap gagasannya dan mengatakan hal-hal seperti, mungkin kita belum tahu apakah kita harus menyebut Zionisme sebagai sesuatu yang buruk atau tidak. Mereka masih ragu soal itu. Namun, generasi muda mulai menganggap gagasan-gagasan tersebut cukup menarik. Jadi saya memang merasa perbedaan generasi ini cukup jelas. Dan hal itu membuat saya berpikir bahwa dalam katakanlah sekitar 20 tahun ke depan, ketika generasi muda ini mulai menempati posisi yang lebih penting di pemerintahan, kebijakan Tiongkok bisa menjadi jauh lebih pro-Palestina dibandingkan sekarang. Itu benar-benar sebuah pencapaian luar biasa. Gambaran yang sangat luas dengan wawasan yang hebat. Maksud saya, Seng, terima kasih banyak atas hal ini. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisanmu atau melihat lebih banyak darimu, adakah tempat di mana kamu sesekali memublikasikan pemikiran atau analisismu? Your analysis? Ya, saya sering menulis untuk Global Times. Jadi kadang-kadang kamu bisa melihat artikel saya di sana. Tapi untuk topik yang berkaitan dengan Palestina, saya menerbitkan sebuah artikel dengan Transnational Institute. Dan video TikTok itu didasarkan pada tulisan tersebut. Saya bisa membagikan tautannya kepadamu. Saya juga punya beberapa artikel akademik tentang topik itu. Tapi yang saya sebut tadi lebih mudah dibaca dan lebih terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Seperti bagaimana publik Tiongkok dan pemerintah Tiongkok bereaksi terhadap genosida di Gaza. Please send me these Tuan kira tautan hautan of you keen smart. Simular organized at Reese Bath Evitaya. Seng Sheng, through Gisi Bzing, thais aber Roduri. very much for your time today. Thank you.